مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ikhwan Kurniawan selaku Ketua Lingkungan dan juga beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Farhan Hidayat selaku DKM, Ketua DKM Masjid Al-Hakim. Yang kami hormati Bapak Andi sekeluarga selaku Saibul Hajat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Raswan, Ustadz Fundori, dan Ustadz Arsyid. Yang kami hormati pula Bapak-Bapak jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada sore hari ini kita bisa dimudahkan langkahnya menuju tempat yang kediaman Bapak Agus, Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Andi sekeluarga, Bapak Ustadz Arsyid, Bapak Ustadz Endar, Bapak Ustadz Fundori, Bapak Ustadz Raswan, Bapak Ketua Paguyuban, Bapak Pembina Paguyuban, Pak Yadi, dan juga warga-warga Villa Gading Permata yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Andi sekeluarga dalam acara melaksanakan akikah putra beliau yang ketiga. Kebetulan putra semua ya Pak Andi ya? Agak perempuan satu ya? Sudah komplit, kalau dikatakan paket itu sudah komplit Pak ya. Yang lain masih sebelah-sebelah. Ada tetangga sebelah lagi, 2 perempuan, laki pengen coba lagi terus Pak, tapi belum berhasil juga. Ini paket lengkap, sudah lengkap semuanya, jadi Pak Andi tinggal prepare segala sesuatunya untuk urusan dunia dan akhirat. Ini bapak-bapak, terutama keluarganya Pak Andi. Pak Andi ini adalah kerabat kami di Villa Gading Permata, bukan hanya satu komplek, tapi juga satu jamaah masjid, dan ada satu komunitas lagi, yaitu komunitas penggoes sepeda. Bahkan spesial nih, dia Bapak, hadapan beliau sudah hadir CS setiap beliau, Bapak Ari Budim. Ini momen langka ya, CS berkumpul. Ini karena CS Pak, jadi kemana-mana selalu bareng ini. Apalagi undang dalam acara yang sakral ini, jadi sangat berbahagia kita bisa berkumpul di sini. Bapak-bapak sekalian, terkait akikah saya pikir ini adalah sebuah rangkaian ibadah yang sudah sangat populer dan rata-rata sudah sangat paham. Dan yang paling penting sebetulnya kita harus membahas ada dari segi hikmahnya saja. Nah, kalau dari pengertian akikah itu sendiri, kalau tidak salah nih Pak Ustadz Raswan, dosen bahasa Arab, lebih paham. Jadi itu kalau tidak salah ya Pak Ustadz Raswan, itu akikah itu diambil dari asal katanya rambut anak bayi. Nah, bayi itu artinya rambutnya muncul, itu namanya akikah. Nah, kalau di kita ini bukan akikah namanya, tapi rambut biasa. Kalau bahasa Arab namanya sya'run, rambut biasa. Nah, kemudian dalam istilah fikih dikatakan bahwa akikah itu sendiri adalah proses penyembelihan hewan, baik mungkin domba atau kambing, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, yang diniatkan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tujuannya. Jadi Islam itu agama yang sangat identik dengan rasa bersyukur, selalu ketika dapat nikmat bersyukur. Bentuknya selalu itu. Kalau zaman Nabi Adam alaihissalam, bentuk bersyukurnya dengan cara, karena komunitas manusia masih sedikit waktu itu, jadi bersyukurnya itu dengan cara mengeluarkan ternak, kemudian menyediakan pakan terbaik, tetapi bukan dipersembahkan untuk manusia, malah dalam cerita tertentu kan disambarnya oleh api kan, karena manusia mungkin masih terbatas. Nah, oleh Islam kemudian itu terus lambat laun diubah. Islam adalah agama kemanusiaan. Jadi kalau kita misalnya kan perutnya kenyang sementara tetangga kelaparan, kita sebetulnya bukan muslim Pak, kita bukan muslim. Cuman saya tanya ibu-ibu, biasanya kalau masak di kita itu Pak agak enggan diperbanyak kuahnya atau diperbanyak lauknya, katanya. Jadi ibu-ibu kita itu masih takut dicela makanannya daripada tetangganya lapar. Nah, itu salah konteks menurut saya. Bahkan mungkin di tetangga kita yang jauh ada yang memang yang membutuhkan makan lebih banyak. Baik bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan. Terkait hukum akikah, para ulama sepakat bahwa akikah itu sendiri adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah bin Jundub
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama, gitu ya, dan diberi nama. Nah, kemudian ulama fikih berpendapat ada yang harus 7 hari, 14 hari, 21 hari, bahkan ada yang menyebutkan kalau seumur hidup, kalau belum akikah ya dilaksanakan saja. Tapi ada yang menyebutkan cukup sampai akid balik. Nah, kalau masalah fikih beda-beda Pak, sudah ramai lagi urusannya panjang. Dan kita biasanya kalau urusannya fikih itu satu masjid bisa gembok-gembokan Pak. Satu masjid bisa gembok-gembokan dua zaman dahulu. Kalau sekarang kayak pikir sudah majulah persamaannya sudah beda. Nah, yang paling penting Bapak-bapak sekalian adalah selain hukum adalah hikmahnya akikah itu apa. Nah, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam dikatakan ada beberapa hikmah dalam akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Di waktu itu kan diceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau rela mengorbankan anak yang dicintainya satu-satunya, yaitu dengan cara menyembelihnya. Tetapi waktu itu kemudian diganti dan dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban atau hewan domba atau kambing yang disebutkan pada waktu itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah Pak yang saya juga agak kritisi dari diri saya dan juga Bapak-bapak sekalian, juga umat muslim semua termasuk diri saya, adalah keengganan kita untuk berkorban. Kadang sedikit Pak untuk berkorban. Ada sebuah, ini dari barat Pak, ini kisah nyata dari barat. Jadi ada sebuah penjaga jembatan gantung yang membelah antara. Jadi jembatan ini memisahkan dua rel kereta api, di tengahnya adalah sungai besar. Nah, di situ lewatlah kereta-kereta besar. Yang di situ diisi oleh para pemabuk, tukang zina, tukang korupsi, ngumpul semua bolak-balik kereta itu. Suatu saat kereta ini kan fungsinya ketika akan berfungsi itu si kereta itu kan kalau ada perahu yang lewat maka harus terbuka kan seperti ini. Harus terbuka seperti ini. Nah, suatu saat ada kereta yang mau masuk, kemudian perahu juga masuk, kemudian si kereta terhenti sebentar. Nah, tiba-tiba anaknya satu-satu yang dia cintai itu lompat ke bawah Pak, ngutak-ngatik panel yang di bawah untuk menurunkan kereta api. Tiba-tiba anaknya jatuh dan si orang ini punya dua pilihan. Apakah menutup rel kereta apinya secepat-cepatnya dengan resiko menggenjat anaknya, atau membiarkan kereta tercebur ke sungai? Apa yang dipilihnya? Jadi beliau akhirnya lebih menyelamatkan banyak nyawa. Anaknya yang di bawah itu dipilih digenjatkan. Karena kalau misalnya kereta itu lewat kemudian masuk ke sungai, maka akan ratusan nyawa yang akan meninggal. Nah, ini kisah nyata Pak. Dan tetapi katanya Tuhan Maha Adil, pada agamanya apapun kan Tuhan kita sama ujungnya. Tuhan pencipta langit dan bumi kan sama ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu Gusti Allah Maha Adil, Tuhan Maha Adil. Jadi kemudian beliau diganti dengan istri yang lebih cantik dan anak yang lebih baik lagi. Jadi maksudnya ini si tukang kereta ini tuh duda beranak satu yang hidup hanya satu-satu dengan anaknya. Nah, itu hikmah dari berkorban. Nah, ini penting buat kita bagaimana menghidupkan rasa berkorban dalam diri kita, gitu ya. Yang kedua, dalam akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Nah, hal ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikahnya. Jadi salah satu upaya kita membuat anak soleh tidak terganggu oleh godaan setan adalah dengan diakikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak yang belum diakikahkan atau punya anak nakal, punya anak nakal udah gede, nah dicek Pak, udah diakikahkan belum gitu. Bentuk upaya, kalau misalnya belum kita akikahkan. Mudah-mudahan ya, tapi kalau sekarang kan faktor yang membuat anak nakal banyak. Ketiga, akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak. Nah, ini paling penting Pak. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia maksudnya anak tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Jadi, kalau kita sudah mengakikahkan anak, maka anak itu sudah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita.
Yang keempat merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah sekaligus wujud sebagai rasa syukur. Yang kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan keenam, akikah dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kenapa Pak? Ya kita kumpul di sini kan adanya ukhuwah Islamiyah kan dengan adanya acara-acara seperti ini. Nah dari keenam hal yang disebutkan tadi, ini ada yang menarik Bapak-bapak, bahwa ternyata ada beberapa jenis syafaat di akhirat nanti. Yang paling sering kita kenal adalah syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa peroleh dengan cara rajin bersalawat dan paling penting adalah mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kemudian kedua adalah syafaat Al-Quran dengan cara membacanya sering dan kemudian mengamalkannya. Nah bapak-bapak, kalau ada di antara bapak-bapak ya atau ibu-ibu atau siapa saja di antara kita yang belum bisa baca Al-Quran, harus bersedih Pak. Harus bersedih, mumpung kita punya banyak umur, cepat-cepat cari guru yang bisa mengajarkan kita Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran bisa menjadi syafaat di akhirat kita kelak nanti. Kan kita butuh banget Pak nanti itu. Jadi nanti di akhirat itu kita seperti orang yang banyak hutang Pak, banyak kreditan. Harapannya apa? Kalau banyak hutang, banyak kreditan, ada yang bayarin. Nah yang bayarin itu yang beri syafaat. Nah kita harus cari orang-orang yang bantu bayarin kita nanti di akhirat. Yang terakhir syafaat dari anak yang soleh. Anak yang soleh dengan cara ya tadi pertama akikah, kedua mendidiknya menjadi anak yang baik. Saya pikir itu jadi intinya ternyata banyak jenis syafaat. Yang paling penting sekarang hikmah dari adanya akikah. Jadi kita buat anak kita menjadi anak yang soleh. Suatu saat maka anak ini akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir spesial persembahan saya buat Pak Andi dan keluarga nih. Ada beberapa pantun Pak, dengerin aja ya Pak ya. Jangan dibahas Pak Andi ya, nanti kita ributin aja. Tikar terbentang dari daun pandan, pohon kiara dihinggapi sirama-rama. Selamat datang wahai Ananda Yardan, semoga cinta negara dan cinta agama. Amin. Petir menyambar di hutan pandan, merpati mandi sarangnya berserakan. Cepatlah besar wahai Ananda Yardan, nanti ikut ayah Andi ke Curug Suaka. Merpati mandi sarangnya berserakan, ternyata ulah si elang gondrong. Bapak Andi bersedah kesuakan, lututnya menyerah di tanjakan Grandong. Ada aja ulah si elang gondrong, kejar ayam sekawan di kampung Godin. Bukan menyerah di tanjakan Grandong, tetapi setia kawan sama Bapak Arifudin. Ayo mandi sambil rebahan, kelamaan mandi di kali jadi mimisan. Pak Andi marah sama Pak Farhan, pulang ngaji gak dikasih bingkisan. Naik bendi ke kebun pepaya, kebunnya indah nampak dari kejauhan. Pak Andi mohon maafkan saya, semoga Bapak dan keluarga disayang Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Farhan yang sudah memberikan dosen kepada kita. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimatin sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir li Bapak Aban Mar Tarja bin Sabikramat, Bapak Untung Mangunreja, Ibu Tumini binti Ahmad Karsim, Suminah binti Torejo, Ermina Saminten binti Pawiro Jomo. Allahumma hafadhu min syarril jinni wal ins wa umbis sibyan wa min jami'i sayyiat wal isyan wa harizhu bihadanatika wa kafalatika mahmudah wa bidawami inayatika wa ri'ayatika an-nafidah nuqaddimu biha 'ala al-qiyam biha kallaftana min huquqi rububiyyatika
الكريمة ندبتنا إليه فيما بيننا وبين خلقك من مكارم الأخلاق وأطيب ما فضلتنا من الأرزاق. اللهم اجعلنا وإياه من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير والظلم والطغيان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Guru dan Ustaz Kaswan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima zikir kita, menyampaikan salawat kita